gitu. Tetapi ada arah koalisi Indonesia Maju Kim ini akan menggeret juga mantan-mantan pesaingnya dulu waktu pemilu. Kalau menurut saya gini ya, Anies itu ya, dia masih punya peluang untuk independen. Calon gitu. independen. Iya, cuman dia harus memanfaatkan waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di program DPO dari Polomas. Kali ini kami berterima kasih sekali karena narasumber kita kali ini di sela kesibukannya berkenan menerima tim program DPO. Rekan-rekan pers, langsung saja Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Bapak Sutioso atau biasa kita panggil Bang Yos. Bang Yos, Assalamualaikum Pak. Sehat-sehat. Kita panggil Bang Yos saja Bang ya. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak. Ini kita ngobrol-ngobrol di Museum Bang Yos nih Pak. Iya betul. Ini impresif sekali, kita lihat koleksinya luar biasa gitu, banyak foto-foto yang seperti koleksi langka Bang ya. Iya, karena ini adalah museum ini isinya biografi, cerita waktu Sutioso kecil sampai saat ini, intinya gitu. Iya, kita lihat dari depan itu ada kambing gitu ya. Gembala kambing ya, sampai ujung. Habis sekolah kan piara kambing itu dulu waktu itu. Jadi itu cerita masa kecil, kita lihat ada Bang Yos dulu penggembala, ikut apa ya istilahnya, ngangon ya, kambing gitu kan, seorang guru SD, katakan ayah saya kan gajinya kan sangat kecil, guru anaknya banyak, pengen pintar semua kan, nyari kampusnya susah itu. Makanya itu ada ternak, ada kambing, ada kerbau, ada punya sawah gitu ya. Iya. Tapi kambingnya nggak pernah dipotong kecuali hari raya gitu, karena dijual untuk biaya kita. Oh gitu, iya. Ini koleksinya luar biasa sekali Bang Yos, ada dari mulai akmil, operasi-operasi yang kita juga wah. Ada iya, saya perlu bersejarah. waktu kira-kira 4 tahun itu mengoleksi, ini nggak mudah itu. 4 tahun nyari di dokumen di waktu di akmil, ya lalu waktu di Kopassus, pindah-pindah Kodam, Kostrat itu. Nggak mudah, tetapi ya alhamdulillah bisa terkumpul. 4 tahun mengumpulkan koleksi-koleksi luar biasa Bang. Ini ada operasi Timur Timur, operasi Flamboyan, Seroja Bang. Sedikit cerita deh Bang, boleh kita mulai ngobrol-ngobrol soal koleksi ini ya. Kita lihat soal operasi Timur Timur lah. Ada di belakang kita persis operasi Aceh dan operasi Timur Timur. Ya, saya kan waktu letnan ya, lulusan akmil itu. Ya. Kemudian saya dikirim ke Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Di BKO kan Patelon 323 gitu ya, di Siliwangi kan. Bersama-sama mereka kita pergi operasi di Kalbar untuk membasmi pergerakan PKRS Parakou. Oh, ini joint operation dengan Malaysia. Gitu. Oke, lalu kapten gitu, saya sudah di Kopassus nih kaptennya. Itu saya diberi tugas untuk operasi penyelidikan di tim-tim. Ya. Penyelidikan di tim. Bukan penyelidikan aja, juga banyak rentetannya harus mempersiapkan tim untuk bisa masuk ya, melatih pengungsi-pengungsi yang pro Indonesia gitu, sebuah camp itu. Jadi kira-kira 10 bulan lah. 10 bulan ya. Operasi ini katanya mau dibatalkan, ternyata terus jadi gitu kan. Sudah berangkat lagi. Nah ini lalu diperbesar, kalau tadi hanya satu tim aja 100 orang, waktu dibatalkan, ya terus kemudian waktu disusun kembali malah ditambah 2 tim, jadi 3 tim. Oh, banyak masukannya. Serius berarti ya, langsung. Ini nama sandinya cewek semua ini. Yang pertama Susi, pimpinan Pak Yunus, wakilnya Pak Sunarto. Tim gitu Susi. Ya. Tuti, Pak Tarub, sama Agus Salim Nubis, Umi, itu Pak Sofian sama saya, Sutioso. Tim Susi. Ya. Kenapa nama sandinya perempuan Bang? Iya, kalau sandi Elang, terus biasanya begitu. Merpati udah umum ya. Udah umum ya. Kita mau cari yang lain-lain aja gitu. Yang rata-rata lain ya. Oke, setelah itu pulang ya dari itu 10 bulan juga nih. Gitu. Supaya Anda tahu aja, kita standarnya paling lama
Kopassus itu 10 bulan. 10 bulan. Oh, lama juga ya. Dan itu harus dipulangkan, jangan lebih dari itu. Kalau itu ya umumnya orang tidak tahan, tak bisa. Oh, gitu. Secara psikologis itu Iya, bisa 10 terganggu. bulan. Itu cukup lama juga operasi 10 bulan. Terus saya sekolah, meneruskan intelijen strategis, pulang terus diberangkatkan lagi. Untuk ketiga kalinya ke tim-tim. Itu operasi baru lagi Ya, tuh. itu operasi saya di staf Kudahankam, itu di staf intelijen. Tahun berapa tuh, Bang? Tahun 76. 76 ya operasi. Ya, itu yang terakhir saya di tim-tim 76. Ini Flamboyan sama Seroja tuh bareng gitu satu apa? Flamboyan duluan kan, pra Seroja itu Flamboyan operasi dulu. Flamboyan itu. Misinya tuh apa gitu Flamboyan tuh? Ya, misinya itu kita kan bersama-sama sukarelawan dari yang pro Indonesia kan. Oh, ini dari Orang-orang sana mereka ya. kita bergabung bersama-sama untuk tetap berjuang ke dalam sana. NKRI. Nah, yang terakhir sekali saya diberangkatkan ke Aceh untuk mengatasi GAM pimpinan Hasan Tirut tahun berapa ya? 78. 78 ya, oke. Ya, kalau Anda tahu yang paling berkesan mana? Yang berkesan ya operasi Flamboyan itu. Flamboyan. Kenapa, Bang? Paling teringat itu. Ya begini ya, operasi itu kan operasi yang sangat rahasia ya, dan apa namanya ya, secara moral gitu itu berat. Gitu. Berat. Ya, seorang prajurit ditugaskan kan pengen kalau mati jadi pahlawan lah gitu. Okay. Ini kan enggak. Gitu. Ya, itu lalu kita masuk ke negara orang lain. Operasi yang tanpa sandaran gitu kan. Artinya kalau ada apa-apa ya kita atasi sendiri. Tanpa Kalau operasi sandaran. besar itu ya kelompok kecil terjepit misalnya kan dibantu. Bantuan tembakan atau dibantu dengan pasukan. Di backup Nah, lah ini ya. kan kita nggak ada sandarannya. Dilepas aja gitu. Termasuk logistik kita harus bisa survive kalau logistik kita habis di dalam sana. Itu berapa orang tim Flamboyan itu berarti, Bang? Ya itu tadi, tim Flamboyan itu 100, tapi tim saya 100 waktu saya itu saya bagi dua gitu. Saya atas koordinasi dengan Pak Sofyan, komandan saya, kita nyerang 2 sasaran itu. Pak Sofyan nyerang di kota lain, saya ke Suway itu kota yang paling jauh dari perbatasan. Jadi saya infiltrasi kira-kira 60 kilo jaraknya. Dan tentu saja ya panjanglah ceritanya ya. Jadi kalau ketangkep ya nggak diakui negara gitu diakui ya. Kan kita kan sukarelawan orang sipil gitu. Kalau apa namanya dan operasi itu kan nggak boleh ketahuan, karena waktu itu kita nggak boleh pamit dengan keluarga kemana kita mau pergi. Jadi keluarga juga nggak dipamitin ya. Karena itulah kita lalu pakai nama samaran semua kan. Saya pakai nama Manik gitu, terus Manik biar keren ganti Manik gitu. Oh iya. Dan ada cerita panjang ya, jadi orang-orang tim-tim itu tahu saya itu Sutioso saat saya jadi gubernur itu. Kaget. Wah. Ya karena sering tampil di TV kan. TV mereka kan dengan kita sama. Sudah integrasi. Oh itu bukannya Kapten Manik ini. Oh itu benar. Oh jadi setelah udah jadi gubernur sempat ketemu ada yang kenal di Timur Timur. Ya lihat TV aja mereka kan. Oh iya. Tetapi waktu kepala BIN saya pernah memang ke sana. Balik lagi ke sana. Berkunjung ke sana. Cerita soal BIN, Bang Yus. Saya sempat lihat ada Bang Yus ngobrol-ngobrol dengan siapa? Dini ya? Din Minimi. Ya. Itu gimana ceritanya, Bang? Bisa Bang Yus langsung Jadi, sendiri yang... memang kok gini ya. Intelijen itu punya 3 operasi namanya ya. Operasi pengamanan. Operasi pengamanan itu misalnya presiden mau ke satu tempat ke luar negeri gitu kan. Saya selalu berangkat duluan. Advance ya. Saya lihat secara fisik di sana gimana, secara politis kita akan ada demo misalnya gitu. Itu pengamanan dan koordinasi dengan negara yang kita kunjungin gitu. Itu pengamanannya. Ada lagi operasi penyelidikan yang saya lakukan tadi untuk melihat kemungkinan kita mau masuk secara rahasia itu saya harus lewat mana, itu kan operasi penyelidikan. Nah, operasi yang ketiga itu namanya operasi penggalangan. Nah, operasi penggalangan itu ada 2 macam, namanya penggalangan lunak dan keras. Jadi pendekatan kita lakukan adalah soft approach atau hard approach gitu kan. Nah, saya untuk tim ini saya coba soft approach itu tadi coba. Nah, karena itu kan kita harus kontak dengan dia secara mendalam kan. Apa sebenarnya yang menyebabkan dia naik ke gunung dengan 120 orang anak-anak muda bersenjata. Apa yang mereka tuntut? Itu kan harus saya
saya dalami kan. Itu dari Din Minimi sendiri yang minta Bang Yos yang harus turun langsung ketemu, Ya. ketemu langsung. Nah lalu kemudian kan setelah saya tahu kan saya mencoba kontak kan nggak mudah. Iya, susah. Nyari telepon dia ini kan Iya, bagaimana. betul, Tapi betul. ada kenalan saya ya, yang sekenal baik, sahabat lah ya. Namanya Juha, orang Finlandia. Oh, Yang terlibat di dalam perjanjian Helsinki Perjanjian dulu kan. Helsinki. Jadi dia punya nomor-nomor pendolan-pendolan GAM lah. GAM. Nah, kontak Din Minimi, saya minta dikenalkan. Itulah saya lalu komunikasi secara intens. Langsung ya. Nah, semoga orang intelijen itu kalau komunikasi bukan hanya cinta-cintaan, itu bukan ya. Itu harus dengan pertanyaan-pertanyaan memancing gitu kan. Supaya kita tahu dalam dia ini Ini siapa. teknik Gitu. intelijen ya. Yang harus saya dalami kan pertama, dia gentleman apa dia pengecut orangnya ini. Oh, bisa kelihatan dari cara Iya dia kan? jawab, Bang. Ya, suasana psikologisnya bagaimana saat ini. Menarik, Ya kan? menarik. Itu semua saya dalami dengan telepon pancingan-pancingan itu gitu kan. Nah, karena dia akhirnya saja berunding mau, tapi dengan syarat gitu kan. Syaratnya satu, Pak Sutioso jangan diwakilkan. Wakilkan siapapun saya tidak mau. Itu dia minta ya berarti. Ya. Dua, kalau ketemu saya, kalau bawa anak buah, paling banyak 2 orang saja Pak. Gitu. Wah, berarti cuma bertiga. Iya bertiga. Gitu. Yang ketiga, lalu tempat dan waktunya saya Pak yang menentukan. Wah, tambah gitu. ngeri Nah, ini kan, ini kan berat itu. Jadi ya bukan kita ini kenapa kan Pak ada orang bertanya kan kenapa kepala bin sendiri datang ke sana. Iya, itu gitu pertanyaan kan. sih. Ya karena dia tidak mau wakilkan siapa dia. Diwakil. Nah sementara saya meyakini tuntutannya itu ada 6 dan semua bisa saya akomodir termasuk amnesti kan. Oh, Semua GAM yang menyerah itu diberikan amnesti. itu wawancara di Hanya 1 kali, tidak bisa 2 kali. Misalnya sudah kasih terus dia ke hutan lagi gitu misalnya kan. Angkat senjata itu ini nggak bisa berlaku, lagi. cuma 1 kali ya. Nah, dia belum pernah, sudah saya pelajari. Oh, Dan kelompoknya ini belum pernah. Jadi sepertinya bisa, cuman ya semua semua tugas itu kan semoga ya tentu ada risikonya. Kan. betul, betul. Nah risiko paling ekstrim saya ketemu dia kan saya bisa dibantai. Iya itu Ya di kan? gunung lokasinya apa di Ya, mana? jadi berita besar lah gitu ya. Atau saya disandera gitu. Iya, iya, iya. Untuk itu kan logistik itu bisa senjata, amunisi, makanan yang dia lagi sulit gitu kan. Tapi sekali lagi kan dari komunikasi sih kira-kira 2 minggu lebih lah ya gitu. Itu kan saya sudah bisa simpulkan anak-anak ini bagaimana. Saya lihat Sehingga resiko itu saya ambil karena ya saya punya hitungan dan amat yakin tidak akan terjadi apa-apa. Jadi berangkat sekali lagi bukan 3 orang saja, saya pengawal saya 2 orang, saya sama ini Yuha. Ya dia yang nyopir gitu. Yang satu lagi Ziza namanya ini orang media supaya terdokumentir. iya. Saya lihat Din Minimi bawa senjata sebelah Bang Yos. Senjata aku itu kaget waktu ketemu itu di gubuk ini lereng gunung terus ini sawah ada gubuk. Situ kan saya dari Rokmawe aja 4,5 jam baru sampai. Jauh ya. Dengan mobil yang off road itu kan. Iya, iya, iya. Tuh waktu mengenal saya di atas Pak. Waktu mengenalkan gitu. Aku naik ke atas, saya Nurdin Pak, ini senjatanya di trigger ini, Iya, tangannya siap nembak. Itu ya saya anggap biasa aja. Karena aku sudah tekankan anak buah saya juga, waktu kita ketemu kita yang bersahabat aja kayaknya. Din Minimi itu masuk ke Panglima wilayah atau apa Bang? Iya Panglima GAM saat itu, 100% anak muda semua, belasan tahun umurnya. Muda-muda ya. Termasuk yang ya termasuk berpengaruh berarti. Iya, jadi memang ya nggak mudah halot. Halot 3 jam pun belum putus itu akhirnya saya ajak dia pulang ke rumah gitu sampai kaget-kaget. Gitu. Maksudnya apa? Mau saya ketuk hatinya lewat keluarganya gitu kan. Ya, akhirnya terjadilah adegan yang dramatis saat dia ketemu ibunya yang sudah janda itu kan orang tuanya kan ayahnya kan meninggal, Ismail Minimi waktu ada operasi militer dia tewas. Oh, ketemu ibunya nih. Terus ketemu anak istrinya akan nangis histeris ya gitu, itu saya biarkan saja. Habis itulah saya masuk lagi berbuk lagi. Intinya
jam 2 pagi lah baru final gitu bahwa dia Wah, alot ya. bersedia untuk turun kembali ke masyarakat dan menyerahkan semua senjata, amunisi dan perlengkapan yang lain. Itu luar biasa itu. Alhamdulillah. Ini kita lihat bicara Museum Bang Yos nih, teman-teman kita di Museum Bang Yos. Ada salah satunya ada apa namanya ya, miniatur balai kota nih Bang ya. Apa? Iya. Saya lihat ada tulisannya Sutioso Gubernur DKI era 5 presiden. Ada foto Pak Harto, Pak Habibie, kemudian Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Mbak Mega, sama Ibu SBY Mega kan. dan Pak SBY. Bang Yos kayaknya satu-satunya gubernur yang mengabdi kepada negara di era 5 presiden, Bang. Gimana rasanya, Bang? Ya begini ya, ini kan pusat pemerintahan kan. Iya. Ada proyek-proyek yang harus kita koordinasikan dengan pusat. Ya. Saat kita koordinasi kan bukan sama presidennya, sama presiden hanya laporan aja lah aku yakin. Gitu. Tetapi kan sama menteri-menterinya. Ya. Kadang-kadang ada berurusan 2-3 menteri gitu kan. Udah confirm nih mau kita lakukan. Ganti lagi presidennya, menterinya ganti lagi, bubar lagi. Oh, iya. Gitu kan. Makanya biar Jadi berkesinambungan ya. Bang Yos, ini setelah 5 presiden, Bang ya. Bicara soal Pilkada DKI kita di depan mata sekitar bulan Oktober kalau nggak salah. Jakarta ini sentrum inilah barometer nasional. Saat ini beberapa calon yang sudah mulai terlihat yang baru dideklarasikan secara resmi itu Pak Anies Baswedan lewat Nasdem dan PKS ya. Tapi belakangan memang belum ada keputusan resmi ya. Belakangan ada kemungkinan ya istilah teman-teman media sekarang Pak Anies dijegal. Nggak akan mendapat tiket. Dia butuh 22 kursi DPRD DKI, sementara PKS itu 18. Sebenarnya tinggal butuh 4 kursi. Kelihatannya Nasdem dan PKB ya mungkin ya akan beralih ke Kim Plus Koalisi Indonesia Maju Plus gitu ya. Bang Yus mungkin mau komentar soal ini Bang. Yang pertama soal Jakarta ya, kenapa pilkada di seluruh Indonesia itu kok seperti jadi fokus perhatian media maupun masyarakat gitu ya. Jadi memang Jakarta itu kan multifungsi ya. Dulu ya sebelum ada pemindahan ke IKN itu kan pusat pemerintahan, ya, pusat ekonomi, pusat perdagangan, pusat pariwisata, ya, pusat kebudayaan, pusat pendidikan. Ya, gitu. Nah, berbagai fungsi ini mengakibatkan Jakarta itu seperti magnet, gitu kan? Ya kan ini kan kerjaan ini kan, fungsi itu kan ada kerjaan banyak di situ, peluang untuk bisa cari kerjaan. Karena itulah tiap tahun orang berduyun-duyun dari daerah itu masuk Jakarta. Inilah masalah klasik yang paling berat ini. Karena kan kita kan negara kesatuan, nggak ada undang-undang larangan kita masuk ke daerah lain. Ya. Nah kalau yang masuk kayak Ismoko, mudah saya carikan kerjaan. Ya kalau yang nggak punya keterampilan, nggak punya modal, udah datang ke Jakarta bawa anak istrinya, nanti kita makannya gimana, sandangnya sih adanya aja, tapi papan gitu kan. Tempat tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Nah itulah akhirnya pada nyerobot tanah kosong, milik orang maupun pemerintah, diusir lagi itu akhirnya ke pinggir kali. Jadi seperti itu rentetannya. Dan jumlahnya tidak sedikit. Nah, karena multifungsi itu lalu menjadi perhatian media kan, gitu, menjadi apa namanya pusat pemberitaan terus. Nah orang-orang apalagi yang punya kehendak ya untuk running lagi yang lebih atas lagi, ini adalah panggung terbaik. Gitu. Panggung terbaik Jakarta. Ya, karena itulah itu sebabnya menjadi seksi lah Jakarta. Seksi menjadi seksi betul. Gitu. Nah, memang sekarang ini belum final ya, belum final gitu. Tetapi ada arah koalisi Indonesia Maju Kim ini akan menggeret juga mantan-mantan pesaingnya dulu waktu pemilu. Iya kan? Terutama kubu yang dukung Anies, yaitu Nasdem, PKB sama PKS. Gitu. Nah kalau ini terjadi, sekarang tinggal PDIP dan itu tidak cukup kursinya untuk nyalonkan seorang gubernur. Gitu. Nah bisa saja nanti kalau itu jadi kenyataan, ya Kim Plus itu tadi, lalu
Ridwan Kamil akhirnya Oke. Maju ke Jakarta. melawan kota kosong gitu. Saya kira ini kurang seksi jadinya ya. Betul, betul. Karena tempat yang sangat strategis Jakarta itu kan. Bahkan sering disebut inilah miniaturnya Indonesia. Ya. Barometer nasional segala macam kan. Nah, ini menjadi kurang gitu ya. Dalam alam demokrasi ini yang menurut saya kurang kena gitu kalau harus dengan karena ada figur-figur yang potensial dan berkualitas. Katakan semisal kecuali Ridwan ya ada Anies, ada Ahok, itu kan orang-orang yang sudah punya jam terbang, punya pengalaman memimpin dan ya sudah menunjukkan dirinya lah, ya punya kualitas. Gitu. Pak, kalau menarik nih Bang Yos, kalau Pak Ridwan Kamil ya bersaing dengan kota kosong, bagi demokrasi kayaknya kurang ini ya. Ya yang seperti saya katakan tadi. Kalau itu kejadian gimana di Jakarta? Apa? Ya namanya kejadian nggak usah kita diskusikan lagi karena itu boleh juga kan. Memang tidak melanggar. Tapi ya? kurang baik Ya. dalam alam demokrasi karena banyak figur-figur yang potensial juga. Kalau bersaing itu kan kita bisa menemukan yang terbaik. Kalau satu baik kita adu, enggak kita adu, kalau kota kosong lah kita adu, ya pasti dia menang kan. Iya. Tapi kalau baik kita adu yang baik, kita akan dapat terbaik. Terbaik. Kan gitu. Dan masyarakat Jakarta yang umumnya kan masyarakat yang punya intelektual gitu. Jadi bukan masa-masa yang asal milih bukan. Iya, itu ya harusnya sih lebih gitu ya. Kita harus disodorkan pilihan-pilihan yang terbaiknya. Pak Anies kalau misalnya nih Bang, nggak punya tiket maju. Kalau menurut saya gini ya, Anies itu ya, dia masih punya peluang untuk independen. Calon independen. Iya, cuman dia harus memanfaatkan waktu ini. Waktu yang tersisa ini, sekian hari ini cukup waktu itu untuk Tapi kalau kerja keras mungkin saja bisa gitu. Ya ini baru kayaknya nih usulan calon independen Anies Baswedan ini baru kayaknya ya teman-teman ya. Kita juga nggak terpikirkan Pak Anies calon independen. Dia punya punya nilai plus. Oke. Nilai plusnya itu begini ya, di dalam pilkada itu biasanya incumbent itu sulit dikalahkan. Incumbent di semua tingkatan ya lah, kabupaten, kota, provinsi, gitu. Termasuk juga nasional kan. Incumbent itu karena sudah punya akar, punya ini kan. Jadi pekerjaan rumah Pak Anies itu lebih berat effortnya kalau dia calon independen. Tapi peluangnya besar Bang, kalau Abang lihat. Kalau nyalon kan, ya artinya saya katakan tadi kan dia incumbent. Seperti misalnya Ridwan Kamil, coba aja, hampir dipastikan dia menang itu kalau di Jawa Barat iya. Misalnya kan, karena dia incumbent di sana. Seperti juga Khofifah sekarang di Jawa Timur. Kalau lihat survei di Jakarta itu kan urutannya ya kira-kira Pak Anies, Pak Ahok, kemudian ketiga agak jauh selisihnya baru Pak Ridwan Kamil. Gitu. Memang Pak Ridwan Kamil nggak begitu populer kalau di Jakarta ya dari surveinya ya. Kalau misalnya ini kita andai-andai aja misalnya Pak Ridwan Kamil melawan Anies Baswedan yang dari calon independen. Itu lebih baik daripada melawan kota kosong berarti Bang Yos. Nah ya tentulah. Harus ada lawan yang berhadapan. Seperti saya katakan tadi, kalau orang baik, lawan kota kosong pasti menang kan. Tapi kalau orang baik, ini juga baik gitu kan. Kan tidak mungkin equal gitu, sama persis kualitasnya kan. Akhirnya yang lebih yang akan terpilih kan saingannya gitu. Maksud saya gitu. Ridwan Kamil ya menarik. Beliau kan belum pernah di Jakarta ya Bang Yos ya. Ya mungkin populer di Jawa Barat surveinya. Ibaratnya kalau dia ikut pemilihan di Jawa Barat merem aja bisa menang lah misalnya gitu ya. Rakyat Jakarta melihat menurut Bang Yos lah sebagai jam terbang. Iya dia kan seorang sarjana ya mudanya ya pernah memimpin Jawa Barat. Ya, artinya walaupun benar-benar Jakarta dia bisa adaptasi dengan cepat, saya rasa gitu nggak ada masalah. Kalau dia misalnya nanti yang terpilih gitu misalnya. Cuman disayangkan itu tadi kalau terpilih dengan lawan kota kosong itu, ya walaupun menang itu kurang bergengsi menurut saya. Secara demokrasi juga kurang baik ya. Iya kan? Kalau lihat, Abang kan sekitar 10 tahun berarti Bang ya, Gubernur DKI. Melihat Jakarta ke depan lah, kira-kira kebutuhan utamanya kalau di skala prioritas gitu 1 sampai 5. Sementara ibu kota misalnya pindah ke IKN.
masih kebutuhan besar itu masih adakah sejak Jadi meski satu fungsi dipindahkan ya Iya. ke IKN dan saya berasumsi dan berharap tentunya ya IKN itu hanya membawa satu fungsi saja, pusat pemerintahan. Oh, pusat Itu kita contoh Canberra. ya dipisah Kalau ya. ingat saya ya dulu dari Melbourne, ibu kota itu dipindahkan ke Canberra dan hanya membahas satu fungsi yaitu pusat Pusat pemerintahan. pemerintahan. Oke. Jadi sarana prasarana yang dirancang pun hanya untuk mengakomodir satu fungsi ini. Pusat pemerintahan tadi Gitu. ya. Tetapi kalau fungsi-fungsi lain dibawa juga, fungsi ekonomi misalnya, lah nanti akan jadi Jakarta kedua kan. Iya. Jadi sesek lagi gitu harus pindah lagi kan begitu. Masalah yang sama lagi ya. Terus saya pernah tinggal 7 bulan di Canberra gitu, pernah sekolah di sana kan. Wah itu Bu, kota paling nyaman di dunia. Oh gitu ya Pak. Waktu tahun 90 ya, 89, 90 saya di sana itu. Penduduknya hanya 250.000 saja. Wah. Hutan kota di mana-mana, taman, nyaman sekali, ya. dan tidak ada polusi. Gitu. Saya berharap IKN seperti itu tentunya kan. Nah, fungsi-fungsi yang ditinggalkan ini ya itu sebenarnya sarana prasarana Jakarta itu sudah cukup. Secara infrastruktur Misalnya ya hotel untuk mengakomodir pariwisata dan pusat ekonomi tadi ya. Lalu mall untuk shopping, lalu juga tempat hiburan, Nah, inilah ya. lalu juga tempat ibadah, itu semuanya sudah lengkap gitu. Jadi ke depannya saya harapkan bisa diselesaikan masalah-masalah klasik gitu kan. Seperti? 1, kemacetan. Oke. Itu 2, banjir. Ya, 3, kependudukan itu tadi. Nah, soal transportasi, banjir gitu ya, kependudukan ini sebenarnya juga ada ketergantungan Jakarta ini dengan daerah lain, terutama tetangga kita Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi. Satelit ya. Gitu kan. Nah, oleh karena itulah cara menyelesaikannya dari sudut pandang saya waktu gubernur selama 10 tahun itu sama tidak. Maka saya menggagas dulu adalah megapolitan. Ya, oh iya Gitu. zamannya. Megapolitan itu penggabungan tata ruang Jakarta dan sekitarnya dan tetangganya itu tadi. Bukan penggabungan administrasi. Artinya Depok, Bogor, Bekasi itu tetap Jawa Barat, Tangerang di bawah Banten. Tetap berubah secara struktur tetapi administrasi. secara tata ruang kita atur bersama-sama. Transportasi yang juga connect, itu kan sudah saya rancangkan. Jaringan transportasi makro ibu kota itu untuk mengakomodir megapolitan. Busway sudah saya tembuskan perbatasan Bekasi di sana, Tangerang di sana. Mestinya Tangerang Bekasi membuat jaringan sistem yang sama. Gitu. Maksud saya itu. Itu kan. Lalu LRT yang bukan sentra ekonomi dan perdagangan gitu. Juga hubungan Bekasi dan Tangerang. Itulah Depok dan Bogor itu waktu itu kita tembus dengan MRT. Subway itu, tetapi subway kita yang kita rancang memang tidak semua di bawah tanah karena kosnya sangat tinggi kan. Jadi elevated di atas jalan gitu. Dari Fatmawati sampai Depok sampai Bogor, di sana ada stasiun besar. Jadi orang Depok sama Bogor yang mau ke Jakarta parkir di stasiun itu mobilnya. Habis itu dia naik MRT gitu. Itulah mengurangi kemacetan. Begitu juga orang Tangerang dan Bekasi naik busway atau LRT. Kan itu alternatifnya dulu. Jadi ini sudah dirancang bukan oleh Sutioso, aku yang mimpin aja kan. Tentu ini oleh pakar-pakar transportasi termasuk konsultan kita. Expertnya dari Bogota saya datangkan dulu. Gitu. Tapi perdana zaman abang saya dalam kondisi yang itu tadi 5 presiden itu tadi kan. Artinya apa? Presidennya gonta ganti. Negeri itu lagi tidak baik-baik saja gitu. Ini kan jadi perhatian para investor. Wah bahaya investasi di Indonesia apalagi di Jakarta. Iya, betul. Nah kan, padahal ini MRT, LRT ini kan kendaraan modern yang perlu investasi. Nah tetapi pada saat diekspos ya dengan perbaikan-perbaikan yang saya minta gitu ya, saya meyakini menyelesaikan masalah kemacetan ke depan nanti gitu. Konsep ini. Tetapi kalau konsep yang bagus itu tidak pernah dimulai, sampai hari Raya Kuda juga enggak jadi-jadi kan. Nah karena itu tanya aku kepada tim itu pertanyaan terakhir. Prof,
dari jaringan 4 moda ya. 4 moda itu kan MRT ya, LRT, busway 15 koridor, terus waterway itu lewat sungai itu. Waterway juga Ini ya. semua terintegrasi. Terus mengakses satu sama lain, termasuk mengakses tetangga kita. Makanya saya katakan ini menyelesaikan masalah ke depan. Mana yang saya bisa mulai tanpa mendatangkan investor? Jawabannya lugas banget tim itu. Busway, Pak. Gitu. Kenapa busway? Ya busway kan jalannya sudah ada, Pak. Tinggal pasang separator, bis kita pesan, supir kita rekrut, jalan, Pak. Itulah makanya cikal bakal saya waktu itu busway. Koridor mana dari 15 koridor yang paling sibuk? Koridor 1, Blok M Kota. Blok M Kota Itulah pertama tuh, yang saya resmikan 15 Januari 2004 gitu kan. Dan terus sisa 3 tahun saya kebut habis karena ternyata kan busway ini jadi primadona kan. Saya tambah habis kan sampai 10 koridor dari 15. Tetapi 7 yang beroperasi. 3 serta infrastruktur. Dan infrastruktur ini artinya sudah ada haltenya, sudah ada separatornya, tinggal bis sama sopir saja. Ini diteruskan sama Vogue gitu. Dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kalau Anda kok masih macet, ya kan jaringan belum selesai. Saya baru mau tanya itu. Saya kok masih jujur macet? aja LRT sudah sering lihat tiap hari kan aku ke Jakarta tiap hari dari Bekasi ini. Ya. Tapi saya nggak pernah lihat keretanya yang lewat itu, belum lihat kereta yang lewat. Oh LRT. LRT itu. Gitu. Memang peminatnya tidak sebanyak MRT sih, penumpangnya ya. Oh iya, memang kalau MRT itu kan yang paling besar lah. Betul. Paling besar transportasi jenis moda yang paling besar itu. Masif, iya. Tapi kosnya yang paling mahal kalau di bawah tanah terus. Iya. Tapi paling tidak kalau di luar negeri tempatmu ada sapi nggak ada gitu. Buat gengsi jadi kota dari, dunia tadinya ada dari kota tua sana. Dari kota tua itu ya, sampai lewat sungai, di atas sungai. Antara Jalan Gajah Mada dan Malioboro kan ada sungai. Ya, kan? Harmoni itu ya. Saya lewatkan situ, baru masuk itu di Harmoni, masuk ke dalam. Terus Tamrin, Sudirman, terus sampai Fatmawati, terus tembus ke Lebak Bulus sebagai stasiun besarnya. Tetapi ini dari Fatmawati sebenarnya konsepnya adalah di atas. ke Depok dan ke Bogor gitu. Tapi elevated di atas jalan. Itu semua ya. Gitu. Jadi ini biasa itu, nol gitu kan. Kenapa di atas sungai ya, dari Kota Tua sampai Harmoni, supaya kita murah gitu. Di atas sungai kan ada sungai antara dua jalan. Jadi gitu. Busway ini legacy Bang Yos ya? Iya, bukan saya sekali lagi, aku yang mimpin, itu udah pikiran-pikiran orang. Aku kan latar belakang militer ya, jadi ini sekali lagi pelajaran. Jadi kalau jadi pemimpin tuh jangan merasa pintar semuanya ngerti, enggak juga. Kalau strategi pertempuran mungkin aku ngerti kan, tetapi kalau macet ada biang itu yang kita undang. Jadi grand design transportasi ini udah dirancang dari zaman Bang Yos ya. Ya, busway, MRT, LRT, waterway. Ya itu ada fokus itu kalau semua jadi untuk melanjutkan, merealisir ini semua. Kalau bisa terrealisasi, waterway misalnya juga. Itu kayaknya keren banget. Waterway ini sebuah alternatif saja ini. Kalau misalnya 3 moda itu cukup mungkin tidak usah. Tetapi kan aku tertarik waktu aku studi banding ke Belanda gitu kan. Iya, betul. Wah, kenapa kita nggak bisa gitu. Tapi masalahnya kan kiri kanan rumah semua. Sungai kita itu kan. Maka normalisasi sungai itu harus menjadi target dari para gubernur yang akan datang. Ini kan masalah macet ya. Abang tadi bilang, kenapa masih macet gitu ya. Tapi kenapa masih macet Bang? Apakah grand design itu nggak terlaksana penuh? Atau ini memang macet itu kan masalah lain bertambah? Penduduk misalnya. Perbandingan antara jalan dengan kendaraan itu tidak sebanding kan. Pertumbuhannya. Ya. Pertumbuhan jalan itu di bawah 1%. Pertumbuhan kendaraan di atas 11%. Oh, jauh ya. Gitu. Nah, kalau gitu nggak boleh orang bukan kayak begitu. Makanya itu diarahkan orang pindah ke transportasi publik. Transportasi umum. Supaya dia mau pindah harus representatif kendaraan itu. Apa representatif kriterianya? Aman, nyaman, duduk itu nyaman, kerja pakai komputer bisa gitu kan. Tepat waktu. Nah kalau kendaraan umum telatnya setengah jam ya dia bisa kacau kerja kan. Iya. Nah, tepat waktu yang keempat adalah terjangkau tiketnya. Nah, barang mahal pasti tiketnya mahal, logikanya gitu. Nggak ada yang mau naik. Nggak mau naik supaya kita subsidi. Gitu. Betul. Busway 3.500 bisa keliling Jakarta dari mana kalau nggak kita subsidi? 1.500 ya. Tapi orang kan mau pindah sana semua kan gitu. Nah,
Oleh karena itu sekali lagi kecuali diselesaikan konsep itu ya. Saya tidak ingat ya, busway 15 koridor itu sudah berapa koridor? Mungkin masih ada 1 atau 2 yang belum. Ya, selesaikan. Ya, LRT juga aku sudah cerita, sudah tiap hari aku ngelihat rel-relnya, aku nggak pernah berpapasan pas. Keretanya lewat. Padahal aku tiap hari sekali lagi pulang pergi, saya nggak pernah lihat gitu kan. Apa aku yang pasial nggak pernah ketemu atau nggak, Aduh, udah tapi ya jalan gitu sih. kan. Nah, lalu nantinya tetap harus ada peraturan. Peraturan membatasi kendaraan yang turun di jalan. Itu biasa di Singapura juga sama Di seperti kota-kota itu. besar dunia itu biasa Gitu. ya. Nanti kan wah ini diskriminasi, enggak gitu. Anda pengen pindah ke kendaraan umum, kan udah disediain dan itu terjangkau oleh masyarakat lapis bawah sekalipun. Kan gitu. Transportasi, banjir nih Bang, ini PR besar banjir Nah Jakarta. banjir ini kan diakibatkan sungai, 13 sungai yang mengalir dari selatan ke Jakarta. Ke Jakarta, oke. Nah sungai ini ngelewatin provinsi mana aja? Jawa Barat, Jawa Banten, DKI. Jadi yang lewat 2 atau lebih provinsi itu harus di-handle oleh pusat. Gitu. Menyelesaikan banjir juga ada konsepnya. Tidak bisa hanya di hilir saja di Jakarta. Kita apapun resapan air ya, gorong-gorong dibersihkan, sungai sudah bersih, bersih pun belum tahu sungai kan, kan masih banyak sungai kan. Ini aja belum dihilir ya. Nah di hulu ini harus dibikin adalah situ-situ raksasa, di situ ada 3 atau 4 untuk apa? Untuk membelikan sungai itu ke dalam situ, nampung air sebagai kantong air sebelum masuk Jakarta dengan pintu-pintu air. Jadi pasti teratasi banjir itu, gitu kan. Jadi kalau lihat masalah Jakarta yang begitu bertahun-tahun ya dan pelik gitu ya, kita butuh gubernur yang kayak apa Bang Yus? Ke depan. Iya gini ya, kalau DKI Jakarta itu kan masalah yang dihadapi itu bukan masalah lokal saja, ya nasional dan internasional gitu. Jadi memang Gubernur Jakarta ya harus memang sudah punya track record, sudah punya jam terbang lah gitu, sudah berpengalaman ya. Dan seperti saya katakan, bisa dikatakan ini miniaturnya Indonesia. Betul. Miniaturnya Indonesia itu apa sih yang nonjol di sini? Heterogenitasnya, keberagamannya itu kan. Indonesia kan unik itu kan. Apa yang beda gitu? Mulai ada 4 etnis ya, etnis Tionghoa, ada Arab di sini, ada India, ada Pakistan. Suku nggak bisa dihitung lagi ratusan suku, ya. Bahasa berbeda-beda, adat istiadat kebiasaan berbeda-beda, agama sampai 6 agama diizinkan. Nah itu semua terwakili di Jakarta. Artinya apa? Artinya seorang pemimpin Jakarta harus bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan itu tadi. Nah itu pasti diperlukan pemimpin yang sudah punya jam terbang kan gitu maksudnya. Jadi Jakarta bukan buat coba-coba nih? Iya jangan coba-coba karena ini kan dampaknya kan ini barometer nasional masanya kan dampaknya secara internasional kan akan terasa semua duta besar ada di sini. Kalau lihat dari nama-nama tokoh tadi Bang, itu yang membuktikannya seperti katakan yang paling kan tadi kan Ridwan Kamil, Anies, ada Ahok gitu. Maka sebenarnya saya ingin, wah kalau bertiga bertarung itu paling keren itu. Itu seru ya. Keren ya. Artinya kita puas lah siapapun yang menang berarti yang terbaik dari siapapun yang baik, menang, gitu. Siapapun yang mengusung ya. Kita sebagai ini warga Jakarta melihat. Tapi amat disayangkan kalau kemudian seorang calon yang berkualitas tadi berhadapan dengan kota kosong. Oh kota kosong ya. Jadi artinya tetap demokrasi harus jadi yang utama ya. Jangan sampai ada kota kosong. Bang, Jakarta sudah sosok yang abang pikir layak juga oke tadi udah disebut ya. Nah ini kan kita sudah tinggal 2 bulan lagi jelang Oktober. Artinya pelantikan pemimpin nasional yang baru, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau cerita di soal Prabowo ya, Bang Yos dan Pak Prabowo sama-sama di militer. Ada cerita nggak Bang sepanjang karir militer dengan Pak Prabowo? Oh banyak kalau sama dia. Gimana Bang? Boleh cerita sedikit Bang Yos? Gini ya, jadi waktu dia di Kopassus, aku di Kopassus ya, sampai kan senior saya ya. Berarti bedanya ya ntar dulu ya, 69 tidak ada, 70, 71, 72, 5. Sekitar 5 angkatan di bawah saya dia. Oh 5 angkatan di bawah Bang Yos. Dia lulusan tahun 74. Ya. Saya 68 tapi 69 kan tidak ada. Oke, jadi waktu dia masuk Kopassus, dia di Jakarta, ya saya ada di Magelang. Oh di Magelang. Itu jadi nggak ketemu ya.
Kemudian saya itu perjalanannya dari Magelang, saya pindah ke Solo, terus ke barat-barat aja nih. Solo terus ke Jakarta, Jakarta ke Serang, Oh, grup makin ke 1, barat ya. terus nyebrang laut gitu ke Ujung Sumatera. Pandang grup 3. Oh, ke Nah, Makassar. itu jadi kostrat di sana gitu. Oh, jadi Nah, saat saya jadi kostrat di sana itu ya, kostrat Prabowo ini juga dipindah dari Kopassus Jakarta dipindah ke Kostrat. Gitu. di situ ketemu. Ingat saya ya, Iya, iya. beliau ini jadi Komandan Batelon 328. 328. 328. Ingat saya ya, Bagus, masih ingat di ya. Kostrat. Nah, tetapi saya tidak lama di Kopassus pindah Kostrat. Ya delegasi itu jadi Kostrat Brigade. Dari grup 3 Kopassus menjadi Brigade 3 Linut Kostrat. Ujung Oke. Pandang itu. Karyango lah gitu. Nah saya 9 bulan pakai baret hijau, lalu saya ditarik lagi ke Kopassus. Saya pakai baret merah lagi. Gitu. Nah Prabowo masih di Kostrat. Kostrat. Gitu. Kira-kira 2 tahun kemudian saya ditarik lagi ke Kostrat oleh almarhum Pangkostrat Pak Wismoyo, As Oh, Menandar. saya harus menandar. Nah saat saya di Pangkostrat itu jadi Asop. Stenop. Nah saat itulah Asop saya dengan Pangkostrat Pak almarhum Wismoyo As Menandar dengan Prabowo bertiga ini keliling pergi ke luar negeri untuk melihat dan studi banding gitu. Itu pertama kali Interaksi ya, yang interaksi sering langsung pertama kerja kali sering dengan Pak pergi sama Prabowo. dia. Pak Prabowo Ke sebagai apa Eropa. sorry Pak tadi? Pangkatnya letkol. Oh, letkol. Dia Oke. letkol. Bapak Asop ya. Bang Lalu Asop. dia sudah menjadi kepala staf brigade. Kepala staf. Brigade 17. Berarti dekat di jantung juga situ kan. Bertiga ke luar negeri nih. Di Kelapa II situ loh. Nah, lalu kita ke Eropa keliling ya ke Inggris, ke Prancis, Tugas ke apa? Jerman gitu. Bertiga nih. Pak Tugasnya Wismoyo, saya sama Prabowo kan. Terus ke Amerika gitu. Nah, ini yang pertama. Terus ke Australia juga. Gitu. Nah ke Amerika ini 2 kali yang pertama bahkan aku berdua saja gitu. oh. Saya waktu Asop di Kopassus, Iya, iya, iya. saya ditunjuk untuk mewakili Kopassus di Special Forces Conference. Wah, Gitu. Jadi pasukan khusus dunia ini ada komunitasnya dan tiap tahun ada konferensi gitu. Dan negara oke. penyelenggaranya itu gantian siapa yang mau gitu. Waktu itu di Amerika, di Hawaii. Nah waktu itu saya ditanya kasat, Pak saya sendiri Pak, ya sudah kamu bawa perwira lagi satu gitu. Lalu aku minta Prabowo itu. Oh, Bang Yos yang minta? Iya. Yang milih? Iya karena dia kan paten banget bahasa Inggrisnya kan dia kan. Oke. Dari sekian banyak perwira, Ya aku Bang Yos amat pilihnya- jauh lah dengan beliau kan bahasa Inggris. Oke. Nah karena itulah aku ajak, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi di Kostrat tadi kan. Oh, yang bertiga itu yang keliling. Nah dari situ tentu saja saya menjadi tahu banyak ya. Nah pada saat 2 tahun di Kostrat bareng dengan Pak Prabowo ini ya, saya ditarik lagi ke Kopassus sebagai wakil komandan jenderal Kopassus. Gitu kan. Danjen ya. Nah beliau kan masih di Kostrat menjadi kepala staf brigade 17. Jabatan yang diemban itu udah paling tinggi dari yang lain-lain. Bahkan seniornya pun disalib. Gitu kan. Tetapi saya meyakini Pangkostrat nggak akan jadikan dia kolonel. Gitu. Karena terlalu muda angkatan maupun umurnya dan itu akan goncang peta Kostrat. Gitu. Iya. Oke. Nah waktu itulah aku minta saya panggil dia kan ke Kopassus, saya ajak berembuk. Gimana kalau kamu balik lagi ke Kopassus? Oh, oke. Gitu. Oh, Bang Yos yang minta Nah, langsung. pasti kan beliaunya kan minta saya di grup berapa Mas? Dia pasti minta dipasukan kan grup 1 atau grup 2 Kartosuro atau grup 1 di mana di Serang gitu. Oh enggak, kamu setarik kamu harus tangani Batu Jajar, Pustik. Itu tahu kan itu standar di muka kita kondisinya kayak begitu. Dan apa yang terjadi setelah itu paginya dia lapor lagi bahwa dia mau untuk masuk di grup itu kolonel dia. Kolonel. Dan waktu aku lalu dari Badanjen itu lalu pindah ke Siliwangi sebagai Dankorem Bogor, aku dilepasnya di Batu Jajar oleh Pak Prabowo. Jadi Bang Yos ini udah 2 kali mempercayakan hal yang penting pada Pak Prabowo waktu zaman itu beberapa kali. Ya, karena aku melihat potensinya gitu. Jadi dia itu begini ya, yang saya lihat ya satu ya. Sekali lagi semoga ya, aku mau menyorotin presiden kita akan datang ini dari sudut pandang yang positif. Yang positif ya. Kalau negatif, ya semua orang adalah negatifnya ya.
Sutioso kah, Prabowo kah, siapapun. Sekarang kita lihat dari sudut pandang yang positif saja ya. Pada saat jadi Komandan Batalion 328, Batalion itu menjadi batalion terbaik di seluruh Indonesia. Gitu ya. Nah terus tadi kan ada cerita singkat, dia menangani Pusdik Pasus di Batu Jajar. Jadi waktu saya inspeksi di sana memang luar biasa perubahannya itu kan. Kendaraannya kendaraan baru. Kalau dulu latihan beratnya kayak begitu, dagingnya hanya segini, sekarang kayak steak gitu. Lebih sejahtera lah ya. Lebih itu dari mana? Duitnya pastinya bukan dari Kopassus atau Angkatan Darat, dia biaya sendiri. Batalion 328 bisa lengkap kayak gitu, dia biaya sendiri. Artinya aku ingin mengatakan, dia kalau soal duit nggak hitung-hitungan. Gitu kan. Nggak pernah menilai dirinya sendiri gitu. Nah, terus kemudian apa namanya ya, dari Badan teruskan sampai akhirnya menjadi Wadanjen, terus dari Danjen. Danjen Kopassus. Dan waktu di Danjen juga tercatat Kopassus itu pasukan elit yang sejajar dengan pasukan elit di negara-negara besar. Gitu. Artinya amat dipandang lah, dipandang. Ya. Apalagi ya, aku ingin cerita gini ya, bahwa dia itu punya sukses story. Gitu. Terus menangani kemasyarakatan itu kan olahraga pencaksilat. Oh iya, Ketua Umum Federasi Pencaksilat. Ya, itu coba dalam pertandingan SEA Games itu misalnya, dia pasti penyumbang medali emas terbanyak. Ya, gitu. Jadi pemimpin ini mempunyai bukan jam terbang saja, kalau jam terbang kan banyak, orang pernah jadi ini, tetapi punya sukses story tidak. Itu menurut saya penting untuk kita gali. Jadi beliau ini, Pak Prabowo ini punya, sukses story itu punya. Yang seperti saya ceritakan tadi. Artinya dia itu orang kan harus punya ambisi. Punya ambisi yang idealis itu. Aku pengen Indonesia jadi macan Asia. Dia kan suka ngomong kayak begitu. Sering berkali-kali. Nah, itu menurut saya pemimpin memang harus punya. Tetapi dia akan bersikap yang realistis. Sesuai kemampuan kondisi sosial ekonomi Indonesia. Andai kata nanti jadi presiden bisa membawa macan Asia Tenggara saja itu kan sudah keren juga. Iya. Dengan kondisi sekarang yang seperti ini ya, baik dari segi ekonomi, sosial maupun yang lain-lain. Ini pelantikan Oktober Pak Prabowo resmi jadi presiden, Mas Gibran wakil presiden. Tantangan global di hadapan Indonesia ini cukup berat Bang Yus ya. Indonesia mengalami banyak di luar isu-isu dunia, isu Timur Tengah, isu perubahan iklim. Tantangan 5 tahun ke depan pemerintahan jadi, Prabowo Gibran gini ya, kalau kita lihat biografi dia lah ya, dia dari kecil itu di luar negeri ikut bapaknya Pak Sumitro kan. Iya, Pak Sumitro. Setahu saya ya waktu kecil SD-nya itu di Hong Kong, terus pernah di Malaysia, SMA-nya dipastikan itu di London gitu loh. Nah dia dari keluarga berada, ya kenapa sih nggak berbisnis saja? Gitu kan, pasti akan sukses juga kan. Gitu. Kenapa milih jadi tentara? Ini sudah barang aneh. Gitu. Kalau yang ingin jadi tentara itu Sutioso. Cari sekolah yang nggak bayar tapi dapat gaji kan karena ayahnya hanya guru SD aja. Enggak gitu. Misalnya Pak Wiranto juga pegawai tapi ya pakai kecilan ayahnya gitu. Misalnya SBY, Bintara, ingat saya orang tuanya gitu kan. Ini kan aneh. Seorang menteri, ekonom, gitu. Orang kaya tetapi jadi pengusaha aja gitu sukses ya. Jadi pengusaha saja. Jadi kalau kata dia urun tadi, dia pernah setelah dipensiunkan dari tentara, dia kan terus jadi pengusaha. Pengusaha juga sukses, kaya kan. Tetapi ada nggak yang Anda lihat, yang saya lihat? Dia duit banyak. Tetapi dari dulu nih saya amatin ya, mulai dari perwira gitu. Kalau pakaian itu sampai sekarang, dia nggak pernah tuh pakai yang branded itu. Perhatikan kan? Iya. Pakai baju yang sakunya 4. Iya, gitu kan. Seperti seragam ya. Ya padahal dia kan punya duit. Nggak terlalu berlebihan. Kebiasaan sekali lagi, saya sudah ngomong tadi melihat dari perspektif yang positif dari dia ya. Pergi nih ke luar negeri kan, ke Eropa, ke Amerika itu berapa puluh jam itu kita terbang itu. Iya. Oh aku kan tidurnya aja, begitu aku bangun mau ke toilet itu saya lihat lagi apa coba dia? Baca dia.
Gitu. Terus nanti masuk kota mana gitu, Washington DC atau New York gitu kan. Aku kan jet lag aja nggak bisa tidur di situ kan, bedan. Pengen ngobrol itu ke kamar dia gitu, lagi baca lagi. Gitu. Maksud saya, mengapa dia bisa mempunyai pengetahuan yang luas? Karena punya hobi baca, walaupun tidak banyak sekolah-sekolah formal dia ikutin gitu, tetapi karena mempunyai, dan bacaan-bacaan dia kan pastilah bacaan-bacaan yang berat gitu. Gitu. Jadi sekali lagi dengan kehidupan latar belakang yang saya ceritakan tadi sudah benar. Jadi dunia internasional itu bukan dunia aneh gitu bagi beliau, itu bukan barang aneh. Saya meyakini beliau bisa berkiprah di tingkat internasional dengan baik ya. Sekarang aja kan Anda lihat. Sering ketemu. Ya kan? Udah ketemu Putin, Kepala udah negara ketemu ya, dunia. Erdogan, udah ketemu Pak Presiden Prancis, dan dia menyambut sangat baik itu karena apa? Dia pintar komunikasi. Iya, ya, lancar ya. Dia fasih bahasa Inggris, juga bisa bahasa Prancis, bahasa Jerman, bisa. Gitu. Kalau ini kan tantangan dunia nih. Salah satu program yang banyak di atensi publik, program makan bergizi gratis sekarang namanya. Kalau dulu kampanye makan siang gratis, makan bergizi gratis. Pro kontra memang. Bang Yus melihatnya program seperti ini seperti apa, Bang? Ya sekali lagi ya, semua program, semua rencana itu kan selalu dari sudut pandang mana kita melihatnya kan. Betul, Selalu ada negatif, ada positifnya. Selalu Sekali ada lagi negatif. saya akan melihat dari sisi positifnya. Baik. Jadi kan banyak anak-anak kita, terutama anak lapis bawah ya, orang tuanya yang di lapis bawah itu kan makan seadanya saja gitu. Tidak ada gizi. Ini tentu akan berpengaruh terhadap kemampuan berpikir dan tingkat IQ-nya gitu kan. Ya. Dengan dikasih makanan yang bergizi dari pemerintah, tentu akan meningkatkan kualitas berpikir dia dan juga meningkatkan angka IQ-nya. IQ-nya akan naik-naik. Ini jadi barang penting. Cuman ya aku mempunyai saran begini nih. Banyak orang-orang tua ya, terutama di kota-kota besar, lebih khusus lagi Jakarta. Yang orang tuanya itu sudah sangat mampu untuk ngasih makan apapun gizinya kepada anaknya. Dan dia di sekolah tertentu yang memang sekolah bergengsi. Yang isinya itu orang-orang berada semua. Maksud saya, apakah perlu dibantu orang kayak begini? Gitu loh maksud saya. Maksud saya, makanan bergizi itu selektif lah. Supaya bisa menjangkau lebih banyak dan meningkatkan kualitasnya. Kalau yang mampu tidak usah. Gitu. Target sasaran lokasi segala macam untuk program itu lebih di. Ya contoh misalnya bukan aku saja, bukan mengklaim aku saja ya, banyak. Contohnya cucu saya lah. Gitu. Saya yakin anak saya itu mampu memberikan makanan bergizi. Yang kayak gini di sekolahnya menurut saya nggak perlu dibantu. Kenapa nggak perlu diskriminasi? Enggak lah, nggak diskriminasi. Mereka juga harus tahu yang ingin dibantu itu amat banyak. Ya. Kalau dia tidak, kan artinya ini bisa meningkatkan kualitasnya maupun kuantitasnya. Jadi lebih banyak yang mendapat program ini dan tepat sasaran kira-kira gitu Bang ya. Bang yang terakhir ini agak-agak terakhir nih kita soal kira-kira dari sisi harapan penegakan hukum kalau boleh sedikit Bang. Ke depan kira-kira seberapa optimis pemerintahan Prabowo Gibran Pak Sutiyoso melihat? Ke depannya tentu saya harapkan ya. Bahwa penegakan hukum juga tidak ada lagi yang diskriminatif ya, tidak boleh pandang bulu lagi. Dan dari karakter ketegasannya itu ya, karena beliau itu kan dari tentara itu kan merah, pasukan elit kan, hijau, balik merah lagi, hijau lagi kan gitu kan. Itu karena terbentuk untuk keras dan pantang menyerah gitu kan. Tetapi kan kemudian masuk politik. Ya, masuk politik kan membangun karakter gitu kan. Pasti itu akan merubah dia lebih cool, lebih ngontrol kalau bicara gitu kan. Dan apalagi dia sebagai seorang sekarang politisi, ketua partai. Dan ini juga partai yang sukses kan. Dalam waktu yang belum begitu lama, belum begitu tua, sudah menjadi partai papan atas. Untuk meyakinkan kita semua bahwa memang figur Prabowo itu ada sukses story yang bisa ditunjukkan. Nah,
oleh karena itu ada keyakinan diri saya, dia memimpin Indonesia itu punya ambisi yang kuat ya untuk menjadikan macan Asia itu yang sering dia katakan itu tadi kan. Semuanya akan tertata lebih baik, apa dari aspek sosial ekonomi, dari hukum, dari pendidikan, itu ya, terutama dari hukum ini tadi kan. Baik. Dengan karakter dia seperti itu, sangat yakin beliau akan tegas menegakkan hukum itu secara konsekuen, bukan diskriminasi. Bagus, pertanyaan terakhir. Sebagai mantan gubernur Jakarta 10 tahun ini buat Jakarta, kira-kira Bang Yos mau ngasih pesan apa buat siapapun yang terpilih lah nanti? Ngasih pesan apa buat gubernur Jakarta berikutnya dengan segala pekerjaan rumah dan tantangan, Bang? Pesan Bang Yos buat gubernur Jakarta ya. nanti. Sekali lagi bahwa Jakarta itu meski satu fungsi udah dibawa keluar, itu masih menjadi barometer nasional dari sosial ekonomi terutama kan. Nah oleh karena itu harus bisa mendidik lah gitu ya, membawa budaya masyarakat Jakarta itu beda dengan provinsi-provinsi lain. Itu karena dia adalah ini di kota global dia itu kan. Maksud saya nomor satu ada disiplin. Gitu. Dan masyarakat itu harus dilatih disiplinnya. Saya dulu keras masalah itu, cuman memang lagi zamannya orang mau melanggar gitu. Melanggar itu satu kebanggaan. Nah ini tidak baik. Jadi kota yang disiplinnya tinggi yang saya lihat itu mana coba? Tetangga kita Singapura itu. Oh iya betul. Coba kamu buang aja puntung di situ kalau pengen didenda kamu langsung kamu kan. Ini kan pelanggaran sederhana saja. Gitu. Tapi di tempat kita banyak sekali. Nah ini harus dianukan kembali. Yang kedua, yang saya katakan tadi miniaturnya Indonesia, heterogenitas Indonesia secara miniatur itu ada di Jakarta. Jadi seorang pemimpin harus pandai mempersatukan mereka. Merangkul, ya. Harus berdiri ya sebagai ilustrasi. Aku memberikan contoh aja ya. Waktu saya gubernur DKI Jakarta, saya paham, saya banyak suku. Jadi pada saat ada perayaan komunitas ya, suku-suku ini ya, apakah dia orang Aceh, orang Batak, orang Papua gitu kan, orang Minang gitu, saya pasti datang. Di paguyuban itu. Gitu. Hadir ya terus. Nah, ada perayaan agama walaupun saya Muslim, ya, saya perayaan agama jangan lagi yang Kristen, yang Buddha, yang Konghucu pun saya pasti datang. Supaya masyarakat yang heterogen ini menilai bahwa gubernur siapapun itu, dia gubernurnya semua agama, dia betulnya semua suku, semua etnis. Itu menjadi bagian penting karena heterogenitas itu punya satu kelemahan. Itu titik lemah untuk kita berselisih satu sama lain. Gitu kan, ini terawannya gitu. Oleh karena itu sekali lagi kita harus pandai menyatukan mereka. Itu sebabnya aku mendirikan Jackmania itu. Wah, supporter Persija itu kan. Saya paham Jackmania itu isinya itu kan anak muda-muda yang pasti etnisnya beda, agamanya beda, asal beda. Kita belum ngobrol Jackmania. Tapi dia enggak. Untuk itu Persija harus keren kan gitu kan. Itu sebabnya waktu di tangan saya kan ada 2001 ke nomor 1 jadi. Iya, Abang hampir 10 tahun pembina Persija Bang. 8 tahun. Ya aku sendiri juga main, aku sendiri juga suka sepak bola gitu. Baik Bang Yos, terima kasih sekali. Rekan-rekan pers, kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Sutioso, seru sekali perbincangannya. Pak Sutioso terima kasih atas waktunya. Tim DPO, tim program dari Pulau Mas izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.